Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik-teknik pengambilan sampel mata kuliah metode penelitian oleh Ibu Andi Ika Prasasti Abrar SSI MPD. Oleh kelompok 4 Nurul Awalia Sakir dan Nur A'la Ihsan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa itu populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Selanjutnya, pengertian populasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Netra pada tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Yang kedua, menurut Furqan pada tahun 2004, populasi adalah objek, keseluruhan anggota sekelompok orang, organisasi, atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Yang ketiga, menurut Surya pada tahun 2009, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, menurut Widianto pada tahun 2010, populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Selanjutnya, apa itu sampel? Sampel disebut juga contoh. Berdasarkan pakar atau ahli, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya, pengertian sampel menurut para ahli ada 3, yaitu yang pertama menurut Sugiono pada tahun 2008, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Yang kedua, menurut Arikunto pada tahun 2006, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Dan yang terakhir, menurut Nana Sujada dan Ibrahim pada tahun 2004, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Sekarang, ringkasan perbedaan populasi dan sampel. Berdasarkan gambar ilustrasi populasi dan sampel di samping, maka dapat kita simpulkan bahwa populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Jadi, sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dapat hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Selanjutnya, kriteria sampel. Yang pertama, kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Yang kedua, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain yaitu yang pertama, subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Selanjutnya yang kedua, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika mengumpulkan data yang dilakukan. Sekarang, apa itu teknik pengambilan sampel? Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah
teknik pengambilan sampel dari populasi, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Selanjutnya, manfaat sampling ada 4, yaitu yang pertama, menghemat biaya penelitian, yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian, yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan yang terakhir, memperluas ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, syarat teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya, jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama, teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Teknik sampling secara rambang sederhana. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian. B. Teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. C. Teknik sampling secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. D. Teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Yang terakhir atau bagian E, teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Dan ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian, karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. 2. Teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan atau menurut pertimbangan pakar. Dan beberapa jenis atau cara penarikan sampel dari populasi secara non-probabilitas adalah sebagai berikut. A. Purposive sampling atau judgmental sampling. Penarikan sampel dari populasi secara purposif adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. B. Snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju. Penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin besar, seolah-olah terjadi efek bola salju. C. Quota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah
atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. D. Accidental sampling atau convenience sampling. Dalam penelitian, bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan, dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Bila peneliti bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja atau sampel, pertanyaan yang sering muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, maka semakin menggambarkan keadaan populasi. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Dan selain berdasarkan ketentuan di atas, perlu pula penentuan jumlah sampel dikali dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang sangat besar dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi, sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michel. Dengan menggunakan rumus tertentu, Isaac dan Michel memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 sampai dengan 100.000. Sekian pembahasan dari kelompok 4. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.